Kesedihan itu pasti ada, tapi kita nggak akan cengeng. Banteng nggak cengeng. Banteng ketaton itu langsung bergerak. Itu. Jadi kita tidak dalam romantisme kesedihan, tapi kita harus berjuang. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini menurut saya jawaban dari Ganjar sangat telak sekali dan juga sangat cerdas sekali ketika menyikapi kesedihan dari Hasto Kristianto pada waktu lalu, yaitu ditinggal oleh Presiden Joko Widodo. Nah, di sini jawaban dari Ganjar Pranowo menurut saya sangat cerdas karena memberikan spirit kepada pendukung-pendukungnya, yaitu banteng itu tidak cengeng. Menurut saya sangat keren sekali. Ya memang kalau kita putus cinta, putus pacaran itu sudah hal lumrah ya, kita memang harus move on. Memang keadaannya demikian karena bla 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 faktor yang sangat banyak sekali, dan akhirnya juga di situ ya kurang lebih Anda berpikiran yang sama lah, karena adanya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Dan sudah semestinya, apalagi pada waktu lalu Presiden Joko Widodo memberikan restunya kepada Gibran ketika menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Sebagai orang tua harus merestui. Nah, di situ menurut saya sudah fix kalau Presiden Joko Widodo, walaupun tidak diungkapkan secara lisan, secara terang-terangan, tetapi netizen-netizen juga sudah menduga bahwa Presiden Joko Widodo akan mendukung dari capres sebelah. Menurut saya demikian. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Paltiwes, Ganjar banteng gak cengeng, banteng ketaton terluka itu langsung bergerak, seruduk politik dinasti dan nepotisme. Menurut saya apapun itu ya, Gibran ketika menjadi cawapres menurut saya tidak masalah sekali. Ketika umur Gibran memang ya dikatakan 40 tahun, memang persyaratan usia capres dan cawapres pada waktu lalu minimal 40 tahun. Tetapi adanya ketokan dari MK pada waktu lalu menurut saya itu yang mencederai. Menurut saya seperti itu, saya tidak masalah Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto atau Kaisang menjadi ketua umum PSI, saya juga tidak mempermasalahkan. Walaupun juga Gibran dan Bobi Nasution menjadi wali kota Solo ya dengan rekomendasi dari PDIP, menurut saya juga tidak masalah. Tapi disinilah yang menurut saya palu dari MK di sini menurut saya yang bermasalah. Menurut saya pribadi sebagai orang awam, apalagi pakar-pakar hukum tata negara pasti lebih mengetahui ya perihal putusan MK pada waktu lalu. Nah, di sini adalah komentar dari Ganjar Pranowo ketika ditanyai soal kesedihan PDIP ditinggalkan Jokowi. Seperti ini. Kesedihan itu pasti ada, tapi kita nggak akan cengeng. Banteng nggak cengeng. Banteng ketaton itu langsung bergerak. Itu. Jadi kita tidak dalam romantisme kesedihan, tapi kita harus berjuang. Nah, di situ merupakan memberikan spirit ya kepada pendukung-pendukungnya. Jadi walaupun tanpa adanya dukungan dari Presiden Joko Widodo pun, memang pendukung-pendukung Ganjar juga harus bergerak. Ya seperti pada waktu lalu Adiana Pitupulu juga mengungkapkan hal yang sama, yaitu tidak memikirkan dukungan dari Presiden Joko Widodo atau tidak ada dukungan, memang harus bergerak untuk menangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden pada periode 2024 hingga 2029. Jadi menurut saya itu yang paling relevan dengan kondisi perpolitikan saat ini. Dari sini saya penasaran, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya? Di sini bahkan dikomentari oleh GL Kus. Di sini dengan menyertakan sebuah foto Ganjar dengan Pak Bas. Kita ketahui kan Pak Basuki di situ sangat ceria sekali ya. Tetapi di sini terlihat sangat murung mukanya, entah di sini guyonan atau apa, tetapi di sini terlihat murung. Tidak seperti biasanya, yaitu yang gembira ketika bertemu siapapun, entah itu Ganjar, entah itu menteri lainnya atau bahkan wartawan, itu bahkan selalu ceria. Di sini Menteri PUPR Pak Bas bertemu dengan Pak Ganjar. Orang baik ketemu orang baik. Pak Bas terlihat menangis ketika bertemu dengan Pak Ganjar dan sedang ceritakan apa yang terjadi sekarang ini. Beliau menasihati Ganjar, boleh jadi kerbau tapi jangan jadi boneka. Ganjar pun dengan tersipu mengiyakan. Nah, di sini bahkan juga ada banteng. Wah,
Ingat wawancara dengan Najwa ketika Pak Ganjar total ikut berperan di depan dalam memenangkan Jokowi di Jateng. Ya, kalau dilihat pada waktu lalu juga Pak Ganjar Pranowo juga ikut memenangkan ya, ikut menjadi jurkam dari Presiden Joko Widodo pada waktu lalu. Di sini dari Wahyoni, walah dukungan Megawati sampai Korea ya. Semua masyarakat kan saat ini juga sudah cerdas ya dalam menyikapi perpolitikan saat ini. Kemarin puji-puji, sekarang perjudian online kapan bisa ditutup, dihilangkan dari bumi Indonesia kita tercinta ini? Ya, tanya saja di Budi Ari ya, yaitu Kemenkominfo-nya kan sekarang juga sudah ganti, yaitu Ketua Projo. Di sini dari Raffi Rajiva. Tapi bawel apa busernya emang dibayar buat bawel dan cemen ya. Love Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Bahkan di sini ada cerita yang menarik dari Detik News. Gibran Cawapres, Hasto ngaku dapat cerita kartu truf ketum parpol dipegang. Nah, di sini PDIP mengkritik keras proses pencalonan Gibran sebagai bakal calon Cawapres Prabowo Subianto. Singgung proses pencalonan Gibran sebagai pembangkangan. Sekjen PDIP Hasto mengaku dapat cerita soal kartu truf. Ketua Umum Partai Politik. Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran sebenarnya adalah politikal disobedient terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia, kata Sekjen PDIP. Hasto menyinggung soal tekanan kekuasaan hingga kartu truf Ketua Umum Partai Politik menyangkut pencalonan Gibran. Dalam dunia politik, kartu truf bisa dikatakan sebagai kiasan yang artinya kartu terakhir untuk menghalau manuver seseorang. Wow, apakah seperti itu? Ya, kita tidak tahu sih. Di sini bahkan juga dari CNBC Indonesia, Hasto PDIP soal Jokowi, kami mencintai tapi kami ditinggalkan. Ya, kita memang harus move on. Apa seperti yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo, banteng tidak cengeng. Ya, walaupun ditinggalkan, kita harus bangkit dan lebih perkasa ya. Seperti itulah. Di sini Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto, mencurahkan isi hati partainya yang saat ini tengah gundah gulana. Hal tersebut menyusul manuver Presiden Joko Widodo terkait penyelenggaraan pemilu umum 2024. Padahal PDIP selama ini telah memberikan keistimewaan yang begitu besar kepada Jokowi, namun mantan wali kota Solo itu dirasa telah meninggalkan partai berlambang banteng yang telah membesarkan namanya tersebut. Ya, memang kita harus move on. Di sini bahkan dari jawaban Ganjar menurut saya sangat keren sekali ya. PDIP merasa ditinggal Jokowi dan keluarga, Ganjar banteng gak cengeng. Ya, memang banteng gak cengeng dan terus bangkit. Kalau kita ketahui perjuangan PDI, perjuangan pada waktu lalu, wow, ya pantaslah ada tambahan kata yaitu perjuangan. Memang perjuangannya sangat keren sekali lah, walaupun dipimpin oleh seorang perempuan Ibu Megawati, tetapi bisa sampai saat ini pada tahun 1999 bisa menangkan pemilu pada waktu lalu, menurut saya sangat keren sekali. Di sini Sekjen PDI Perjuangan Hasto mengungkap kekecewaannya karena merasa ditinggalkan oleh keluarga Jokowi. Bakal calon presiden Ganjar mengatakan PDIP tidak akan cengeng. Kesedihan itu pasti ada, tapi kita nggak akan cengeng. Banteng nggak cengeng, banteng ketaton itu langsung bergerak gitu, kata Ganjar usai silaturahmi ke Ponpes Miftahul Ulum, Jakarta Selatan pada 29 Oktober. Ia mengatakan PDIP tidak boleh berlarut-larut dalam merundung kesedihan. Menurutnya PDIP tetap akan berjuang hingga akhir. Ya, menurut saya keren lah. Jadi memang kita harus move on. Memang perpolitikan saat ini sangat sulit diprediksi sekali. Dan di sini menurut saya sangat kejutan. Kemungkinan kejutan klimaks atau masih akan ada kejutan-kejutan berikutnya ya. Semoga saja kejutan berikutnya ya tidak membuat terpolarisasi, tidak membuat terpecah belah ya. Semoga saja. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.